Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang Bu Yasi. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kabar Bu Yasi? Sehat? Alhamdulillah, baik juga Pak. Begini Pak Irfan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam rangka saya akan melaksanakan tugas supervisi akademik dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah Pak, sebelum saya melakukan supervisi ke kelas, saya akan melaksanakan kegiatan observasi terlebih dahulu. Nah, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membangun saling kepercayaan di antara kita sebagai rekan sejawat sesama pendidik. Kemudian, yang kedua bertujuan untuk memantapkan kepada Bapak dalam rangka kegiatan supervisi besok. Kemudian yang ketiga, yaitu kita membuat kesepakatan tentang waktu dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Itu Bu, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Bisa besok. Ya. Baiklah Pak, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Pak. Apakah Bapak sudah siap dan mantap tentang waktu dan materi serta RPP yang akan dilaksanakan besok? Alhamdulillah sudah siap Bu. Ya, alhamdulillah. Apa materi pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan besok? Saya besok ingin menyampaikan materi tentang pelajaran IPAS, yaitu tentang alam. Ya. Nah, baiklah Pak. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari materi tersebut? Tujuan yang ingin saya capai, yang pertama itu saya ingin mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, kemudian menelaah pengaruh perkembangan daya ekonomi dari berbagai penampakan alam. Nah, baiklah Pak. Dari tujuan tersebut supaya tercapai, metode dan strategi pembelajaran apa yang akan Bapak laksanakan? Baik, untuk besok saya akan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Jadi dibuat dengan kegiatan kerja kelompok dengan metode ceramah, kemudian diskusi kelompok, juga ditambahkan metode jigsaw, yaitu setiap kelompok itu mampu memahami dari apa yang salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi setiap kelompok itu bisa menguasai. Ya, baiklah Pak. Metode dan strategi yang Bapak rencanakan sangat bagus ya Pak. Apakah Bapak sudah siap dengan materi dan media yang akan digunakan? Saya sudah siap. Media yang saya akan gunakan untuk besok yaitu dengan menggunakan PowerPoint, dan saya akan menggunakan gambar dengan bentuk hasil. Nanti anak itu akan menyusun sebuah gambar penampakan alam sehingga bentuk sebuah gambar yang utuh. Ya, rancangan Bapak sangat baik ya Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar dan tujuan pembelajarannya tercapai secara maksimal. Amin. Kira-kira aspek apa yang ingin Bapak kembangkan agar Bapak lebih percaya diri ketika saya melakukan observasi dalam proses pembelajaran besok? Nah, mungkin saya ingin meningkatkan kegiatan dalam aktivitas kerja kelompok kepada siswa, dan juga saya ingin meningkatkan kepada siswa keaktifan dalam pembelajaran. Jadi anak ketika disuruh pada itu susah, jadi saya ingin meningkatkan kepercayaan di siswa dalam menyampaikan pendapat di depan kelas, di depan teman-temannya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan besok anak-anak lebih aktif, jadi Bapak bisa menumbuhkan kepercayaan diri terhadap mereka ya Pak. Kemudian pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan dan hasilnya pun bisa secara maksimal. Baiklah Pak, terima kasih atas apa yang sudah Bapak persiapkan. Besok saya akan mencatat tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Siap. Semoga pelaksanaan supervisi akademik yang akan dilaksanakan besok berlancar dengan lancar ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini ya dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bersiap berdoa. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita berdoa ilmu yang akan kita pelajari dapat terserap pada kalian ya. Bismillah ya, semoga dan juga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak hadir. Hadir semuanya? Oke, alhamdulillah ya, hadir semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran,
Di sini Pak Irfan akan membimbing kalian untuk bentar ya. Untuk cinta tanah air akan ditingkatkan ya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dulu. Silakan kita berdebat. Semuanya berdiri ya. Ikuti lirik yang ada di depan. Selamat ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang IPA, yaitu tentang kerajaan. Masih ingat? Ada kerajaan apa aja? Majapahit. Kerajaan bercorak Win. Kali kerajaan bercorak? Nah, kerajaan bercorak? Islam. Ada berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia ya, yang perlu kita ketahui ya dan menjadi sejarah ada di kita ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penampakan alam ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang sejarah, hari ini kalian akan belajar tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu kita harus identifikasi jenis penampakan alam di sekitar kita ya, daratan dan perairan di Indonesia. Yang kedua, nanti kita akan menuliskan contoh pemanfaatan dari penampakan alam tersebut ya. Oke, sebelum kita belajar, pantai semangat dulu. Kita harus semangat dalam belajar ini ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Pak Irfan akan menanyakan sebuah video tentang pesona Indonesia. Nanti kita akan tanya jawab kepada kalian ya. Silakan Pak. Lihat, cara di video yang ada apa saja penampakan. Nah, tuh apa tadi kan? Ada curug, kan curug. Ada laut. Satu karya di Indonesia ya. Ya. Ada danau. Sawah ada. Ini apa? Oh, ada pagi kan? Ini? Kenapa pantai? Iya. Ini apa? Gunung. Juga ada tempat pemukiman warga. Itu ada apa? Sawah. Jadi kita sawah. Jadi Kabupaten Rembang. Ya, ini sedang berlangsung. Ini di laut. Tengah lautnya ya.
Ya, ya. Baik. Lanjut baik. Dia curug ya. Dia curug kali ini melalui sungai-sungai ya. Oke. Oke. Dari video tersebut, bagaimana perasaan kalian tentang video tersebut? Oh, ayo saya mau ke sana ya. Jadi pengen ke sana. Ada apa aja tadi? Laut, terus gunung, sawah, terus pantai, apa lagi? Gunung, ada curug. Banyak sekali penampakan alam yang ada di Indonesia ya. Nah, sebagai manusia kita juga harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Betul tidak? Betul ya. Lanjut, kita ke materi tentang penampakan alam. Silakan alat tulisnya ya. Kalian ya buku. Coba. Silakan kalian cuma mengamati saja dari sini ya. Cuma persiapan untuk tulisnya. Bebas lah. Ya, oke, semuanya perhatikan layar yang ada di PowerPoint. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penampakan alam. Salah satunya tadi yang kalian sudah bahas. Silakan perhatikan materi, nanti kalian akan diskusi cara berkelompok ya. Nanti memang akan memberikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan ya kelompok ya. Makanya kalian amati dan perhatikan. Nanti dari akan ada evaluasi ya. Oke. Nah, lihat tadi yang tadi ya. Nah, kenampakan alam. Apa sih yang dimaksud kenampakan alam? Kenampakan alam itu merupakan semua peristiwa ya. Jadi semua kejadian atau peristiwa yang ada di permukaan bumi. Di bumi ada apa aja coba? Ada daratan dan ada Perairan. ya. Dulu kalian pernah lihat globe yang berputar? Warnanya apa yang biru? Air atau laut yang hijau? Daratan. Sehingga tadi kenapa itu adalah peristiwa yang ada di permukaan bumi ya. Sehingga dari kenampakan alam ini terbagi menjadi dua. Dibagi menjadi siapa lagi? Dua. Ada kenampakan alam daratan, di darat. Kita di darat? Di daratan. Dan ada kenampakan alam perairan ya. Ada daratan, ada perairan. Ingat ya, kuncinya ada dua. Ada daratan dan ada perairan. Yang pertama, di kenampakan daratan ada apa ini? Gunung. Nah, kalau gunung itu, ya gunung ya. Ini gunungnya ada gunung yang besar, gunung yang kecil ya. Gunung itu mas di daratan di perairan. Daratan. Nanti pada ada air ya. Daratan ya. Gunung adalah merupakan permukaan bumi yang menjunjung tinggi dan besar. Tinggi? Pernah ke gunung? Nah, Pegalung atau mendekat? Pernah. Ya, pernah. Oke. Tinggi tidak? Kalau kita memanjat sampai enggak? Sampai ya, karena itu tinggi dan di bawah ada lava. Dan gunung itu ada yang aktif dan ada yang bisa meletus atau tidak ya. Nah, gunung itu berada pada ketinggian 1000 mdpl. Mdpl itu adalah di atas permukaan laut. Jadi 1000 ya, jadi tinggi yang menjulang ke atas ya. Kalau di pegunungan ini, nah biasanya di bebas, mana aja dulu. Ya. Dah, silakan. Balik ke. Oke. Yang A siapa yang A? Oke A. Yang D? Yang D siapa yang D? D ini.
Yang B. Yang A. Yang silakan buka LK-nya ya. Isi dulu nama dan anggota kelompoknya. Baca petunjuk dan cara pengerjaannya ya. Nanti. Nah, buka dulu nanti. Oh, buka. Amplopnya boleh dibuka, sok boleh dibuka. Tuliskan nama dan nomornya. Amplopnya boleh dibuka, sok silakan. Tulis nama dulu. Amplopnya boleh dibuka, sok sambil disusun. Ada di halaman 3 ya. Untuk menempelkannya contoh dan gambarnya. Oh, bentar. Buka ke halaman yang belakang ya. Buka ke halaman yang ini. Baik semuanya sudah selesai sekelompok? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Kita diundi ya. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok yang pertama ya? Kalian nanti akan mempresentasikan ya. Hasil kalian berdiskusi. Ya, kita undi ya. Yang pertama. Ya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan salam dulu. Yang pertama saya ada kamar. Mama yang pertama di mana Bapak? Yang lainnya ikut. Lihat gambarnya betul atau enggak? Semuanya bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang apa? Lihat gambarnya. Tadi sudah itu gambarnya. Lihatin tentang apa? Yang pertama tentang lembah. Lanjut. Itu lembahnya benar enggak? Benar. Nah, lanjut. Lembah apa itu lembah itu? Lembah merupakan dataran yang rendah yang terdapat di kaki gunung atau kanan kiri sungai. Ya, lembah. Terus, diperpanjang dulu apa? Ya, sebagai latar belakang warga. Ya. Lanjut. Gambar selanjutnya apa? Gambar selanjutnya itu tentang apa? Wah, tunjukin gambar sungainya. Tentang sungai. Gambarnya betul nggak? Betul. Tentang sungai. Lanjut. Apa itu sungai? Sungai. Kurang makin Sungai aliran yang panjang yang mengalir di daratan. Oke, lanjut. Sungai itu dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan. dapat dimanfaatkan sebagai oleh penduduk sekitar seperti untuk pengairan sawah dan transportasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Oke, lanjut kelompok 2. Siapa ya? Lanjut kelompok 4. Silakan maju ke depan. Silakan ya. Seperti yang kemarin. Seperti yang tadi. Seperti yang kelompok 1. Salam dulu semuanya. Belajar ya semuanya. Kelompok yang lain, yang dulu nanti ada soal. Silakan simak, nanti ada soal. Barang. Ini jangan lupa. Salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat. Tentang mana? Tentang apa? Yang pertama tentang apa? Tentang dataran rendah, betul tidak? Apa yang salah? Kita gejlok. Oh iya, lanjut ya. Udah, lama nanti diperbaiki ya. Dataran rendah. Lanjut. Apa itu rendah? Kayak yang ini dulu. Lanjut. Dataran rendah apa? Dataran rendah, dataran yang ketinggian dari PL dan memiliki kesediaan air yang cukup. Ya, terus manfaatnya dataran rendah untuk apa? Dipakai sebagai penduduk kegiatan masyarakat
Selesai kalian kerja kelompok, selanjutnya ada soal evaluasi. Silakan kalian jawab 5 soal, jawabannya saja ya. Tulis di buku catatan kalian masing-masing. Ya, jawabannya aja. Yang benar tadi kalian bahas. Penampakan alam adalah Peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi di mana? Ya. Penampakan yang tadi peristiwa yang terjadi di mana sih? kelompok. Satu aja per orang. Jawabannya Jawabannya saja yang saya tulis. peristiwa Boleh? Yang terjadi di yang terjadi di permukaan apa? Keras. Oke. Coba. tos pak apaan tos Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengajar praktik Bapak Indra, kemudian kepada Pak Irfan yang sudah meluangkan waktunya untuk kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Bagaimana Pak Irfan kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya kali ini apa itu? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Begini Pak Irfan, pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari percakapan pasca observasi itu yaitu untuk nanti supaya setelah kita melaksanakan supervisi akademik itu nanti Bapak dapat merencanakan kembali peningkatan tentang pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Baiklah Pak Irfan, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu ya kepada Bapak. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengobservasi pembelajaran Bapak di kelas. Saya acungi jempol ya, pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di kelas itu sudah bagus, metode pembelajarannya juga sudah bervariatif, bahan ajarnya juga sudah bagus sesuai dengan materi, kemudian pelaksanaan pembelajarannya pun sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Pak. Nah kemudian kemarin juga anak-anak sudah terlihat aktif dalam proses pembelajaran ketika mereka berdiskusi dan ketika mereka melaksanakan presentasi. Tetapi masih ada sebagian siswa yang saya lihat itu kemarin masih belum aktif dan masih mengandalkan temannya seperti itu Pak. Kemudian ada juga anak yang kelihatan melamun dan kurang semangat. Nah itu catatan dari saya Pak Irfan. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Irfan kemarin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah Bapak sudah merasa maksimal atau puas dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas? Saya kemarin melaksanakan belajar di kelas. Menurut saya belum maksimal dalam pembelajaran. Masih ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan saya melihat ada beberapa siswa yang ternyata kurang semangat dalam pembelajaran. Iya Pak. Kira-kira Bapak tadi itu perasaan Bapak ya ketika melaksanakan pembelajaran kemarin. Nah dengan percakapan ini apa yang Bapak harapkan atau tujuan dari kita coaching kali ini, apa yang Bapak ingin dapatkan? Saya ingin menemukan solusi dari pembelajaran kemarin tentang saya ketika belajar kemarin itu banyak sebagian siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, masih mengandalkan teman sekelompoknya, karena kemarin kan ada setiap kelompok itu ada 5 orang, ya, jadi saling mengandalkan. Juga kemarin ketika belajar itu ada yang keras semangat belajar. Saya ingin mencari solusi tersebut agar pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, baiklah. Itu kemarin selama pembelajaran berlangsung ya Pak ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, kurang fokus ketika pembelajaran. Nah, menurut Bapak apa yang sudah baik ketika pembelajaran kemarin Pak? Kalau menurut saya yang sudah baik itu saya melakukan pelajaran secara berdifferensiasi, dan juga saya menggunakan berbagai metode yang berbeda, dari mulai saya menggunakan
media PowerPoint dan Iya. juga saya menerapkan permainan itu menggunakan puzzle tentang penampakan alam. Iya. Nah, itu yang sudah baik yang sudah Bapak laksanakan ya. Ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya, tadi kan Bapak masih merasa kurang puas ya, Ya. Bapak masih kurang puas, ada siswa yang masih kurang fokus dan belum aktif Ya. seluruhnya. Nah, menurut Bapak rencana kedepannya apa yang ingin Bapak tingkatkan? Kedepannya saya ingin meningkatkan keaktifan murid dari saya ingin semuanya itu aktif ya, aktif mengikuti pembelajaran, aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Juga saya ingin menambahkan ice breaking dalam di sela-sela waktu pembelajaran agar siswa itu tidak jenuh dan semangat dan konsentrasi mengikuti pembelajaran. Ya, baik, bagus sekali ide yang ingin Bapak laksanakan. Apakah Bapak yakin dengan metode seperti itu atau rencana seperti itu nanti akan meningkatkan keaktifan belajar siswanya? Yakin, karena dengan metode tersebut dapat membuat atau siswa itu aktif dalam pembelajaran dan juga bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah Pak, menurut Bapak itu perlu dukungan apa? Mungkin dukungan dari siapa dan mungkin media apa gitu Pak supaya rencana Bapak itu berhasil? Saya perlu dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan saya, juga sebagai, dan saya butuh juga ibu sebagai pemilik pendamping atau rekan sejawat dari guru untuk membantu kualitas dalam meningkatkan pembelajaran saya. Dan juga saya akan melihat berbagai video pembelajaran di YouTube agar saya dapat memahami apa yang kurang dan meningkatkan pembelajaran kedepannya. Baik sekali tujuan yang Bapak laksanakan rencananya, semoga nanti dapat dilaksanakan dengan lancar ya Pak. Kemudian anak-anak juga lebih semangat belajarnya, kemudian hasil belajar mereka juga lebih bagus lagi seperti itu ya Pak. Nah kemudian kira-kira menurut Bapak mulai kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut Pak? Saya mulai minggu depan untuk mulai pembelajaran yang berikutnya. Semoga nanti rencana Bapak berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak juga lebih semangat dan termotivasi lagi. Nah, masih ada yang ingin Bapak risaukan setelah percakapan kita ini Pak? Alhamdulillah jika Bapak sudah menemukan solusi, sudah plong ya Pak? Semoga nanti berjalan dengan lancar, kemudian jadi Bapak nanti pembelajarannya juga lebih mantap lagi, anak-anak lebih fokus, hasil belajar mereka juga lebih bagus lagi. Setelah kita melaksanakan percakapan ini, apa yang Bapak simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan ini, alhamdulillah saya sudah tahu berkat adanya coaching ini tentang bagaimana cara meningkatkan pembelajaran saya, dan kembali tadi ingin meningkatkan keaktifan peserta didik dan perannya semangat belajar itu dengan cara kita mengadakan kerjasama antara guru dan kemudian dipandu oleh pimpinan atau kepala sebagai pimpinan kita. Juga saya mungkin akan meningkatkan pembelajaran dari bisa melalui YouTube atau internet Anda nantinya kedepannya dapat meningkatkan pembelajaran yang bisa saya capai, bisa saya tingkatkan. Terima kasih sekali Pak atas kepercayaan Bapak terhadap saya. Nanti saya akan selalu terbuka dan insya Allah selalu ada waktu jika Bapak mungkin merasa kebingungan atau mungkin butuh teman sharing ya Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Itu tadi yang dapat Bapak simpulkan. Semoga nanti rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan berjalan dengan baik. Kita semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu ya Pak ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Irfan. Semoga sehat selalu dan dapat mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan berkarakter. Terima kasih. Itu pasca observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.